Kita sendiri tidak setuju bola ranking karena indikator penilaiannya adalah satu sisi. Sisi yang lain terlupakan. Ya, kalau yang misalnya anak yang hebat itu hanya diukur dari kemampuan matematika, berarti yang nggak jago matematika seorang pelukis, seorang pianis, itu bodoh. Anak kita saat ini akan berbeda tantangannya untuk mereka di masa depan. Gitu. Jadi jika anak-anak saat ini kita olah seperti kita pada umumnya zaman dulu, ya akan menjadi seperti itu dan dia akan susah untuk menghadapi masa depan mereka. Sementara ke depan itu tantangan itu jauh lebih besar. Anak yang tanpa visi yang besar hanya akan mementingkan diri mereka sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas kita di sini bukan masalah mahal, masalah gratis, tapi tugas kita adalah bagaimana kita mendesain masa depan mereka. Wah. SMK yang cukup SMA yang cukup besar. Jadi SMA yang masa depannya akan menjadi SMA favorit sih. Jadi sepertinya bakal difavoritkan ya. Tergantung favorit itu dimasukkan apa dulu nih, iya kan? Iya. Benar nggak? Iya kan? Oke, dan Ustaz. Dan karena itu makanya kita undang beliau ke sini. Kita akan mengupas tuntas tentang sekolahnya yang kalau menurut saya out of the box. Out of the box, benar sekali. One and only. Ustaz Sahlan. Terima kasih atas undangannya. Gini aja, biar kita chill, santai ya. Anggap kita sebaya aja, Pak. Kenapa begitu? Biar kita nggak capek. Kita sebaya kita yang ikut beliau, beliau ikut kita dong. Gimana sih? Masa aku belum rela tuh, saya 30 atas sih. Masih 28. Pak Guru, dengar-dengar SMA YRC sangat luar biasa karena out of the box banget. Kenapa harus seperti itu, Pak Guru? Karena kami berprinsip ini, selama ini kan kita menjalankan sesuatu hal kan dengan cara biasa. Kalau kita lakukan itu biasa, ya hasilnya biasa. Gitu. Kalau kami ingin menghasilkan hasil yang berbeda, kita harus berani melakukan dengan cara berbeda. Contoh Misalnya, ketika kita ingin pelajari sesuatu, kalau selama ini kan kita hanya duduk diam di dalam kelas. Sekarang kenapa kita tidak mengunjungi ahli ya? Siapa yang ahli pada bidang itu? Anti mainstream. Ya, jadi kita kunjungi langsung. Itu yang terpenting adalah ilmu itu kadang jauh lebih penting inspirasi daripada ilmu. Nah, misalnya Sida adalah seorang pengembang. Jadi saya berkunjung ke Mas Aji misalnya, berkunjung ke Mas Aji, saya dapatkan inspirasi. Nah, inspirasi itu yang bisa menggerakkan. Menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Kalau ilmu itu kayak sekedar kalau ilmu itu kadang kita hanya tahu, belum membuat kita bergerak. Baik. Yang membuat Pak Guru dan yayasan course lah ya. Membuat hal semacam ini apa karena sudah melihat sistem sekolah yang sudah terlalu mainstream atau bahkan tidak memberikan satu impact yang besar pada siswa? Motivasinya benar. Motivasinya gini, jadi jujur kita udah lama sekolah ya, udah lama dari SD sampai kuliah. Dan rata-rata anggapan orang sekolah itu nggak menyenangkan. Jadi sekolah itu nggak menyenangkan. Istilahnya ketika menyebut sekolah itu udah terasa bosan dulu, malas. Nah, terus kenapa kok piknik itu menyenangkan? Padahal orang piknik itu jadi pintar gara-gara lagi piknik ya. Orang piknik itu jadi pintar gitu. Nah, mengapa kita nggak menyusun sekolah itu yang rekreatif, edukatif bahasanya? Rekreatif, edukatif. Ya, jadi kelasnya didesain sedemikian rupa. Kalau kita di kafe aja kita nyaman. Kenapa nggak sekolah dibuat nyaman? Gitu? Itu dia Pak. Dulu aku tuh benci matematika, Pak. Sama. Benci. Kenapa suka teman goblok matematika, Pak? Tapi yang jelas menakutkan itu kan sekolah dari Senin gitu kan. Kayak tidak terkesan menyenangkan dan bahkan membuat kayak berpikir malas banget ke sekolah gitu kan. Bahkan itu hanya untuk menggugurkan kewajiban di hari itu gitu. Betul. Dan yang bikin kita kenapa mau ngobrol sama kepala sekolah karena kita pernah dengar nih murid-muridnya pada nggak mau pulang. Mereka malah lebih betah di sekolah. Jadi penjaga sekolah sekalian. Jadi begini, kalau di SMA itu kan begini, ketika anak-anak masuk di sana mereka merasa bisa mengeksplor, mereka bisa mengeksplor kemampuannya, bisa ekspresi diri karena ini tidak akan mereka dapatkan di sekolah lain. Yang sekolah lain sudah baku harus belajar ini. Nah, tempat kita memang ini dipelajari dengan cara yang berbeda. Sedangkan kayak potensi, hobi, dan bahkan itu kita fasilitasi. Sehingga anak-anak ya yang namanya orang hobi, namanya orang senang, ya
libur pun mereka lakukan, bahkan masuk ke sekolah, ngajak mereka masuk ke bikin apa. Apalagi itu dibayar ya? Ya, apalagi dengan apa dengan hobi mereka bisa menghasilkan uang. Oh, jadi mereka bikin project seperti atau kayak gimana? Ya, jadi misalnya kalau ada anak yang hobi desain misalnya, nah nanti kita siapkan mentor. Bagaimana dengan hobi ini dia bisa menghasilkan sesuatu, suatu produk yang boleh dijual. Nah, kalau selama ini kan kita memahami kalau sekolah itu ya sekolah, ya belajar itu, diam, tenang, bisa diusahakan selesai. Bisa apa? Belajar terus ikut ujian, lulus. Ya, dapat nilai bagus selesai. Nah, kan pertanyaan kita nilai itu apa? Iya. Nilai itu apa ya? Ya, buat gaya-gayaan. Jadi bukan kita butuh nilai, tetap kita butuh nilai, tapi kan kita mempelajari sesuatu itu untuk apa? Kalau hanya untuk mendapatkan nilai, mungkin di sekolah pun kita bisa jawab. Pak, juga nilai itu untuk anak tetangga Pak biasanya. Udah tetangga tuh orang yang satu no. Tapi apa yang membedakan SMA yang dengan sekolah kalau toh juga nanti ujungnya sama, banyak tugas, banyak PR. Lupa kacau Pak. Jadi pertama model pembelajaran kami beda. Yang kedua tugas yang kami artikan di sini adalah tugas sebuah proyek dalam artian mereka misalnya mempelajari suatu bab dalam biologi. Nah, nanti dari sana mereka mendapatkan tantangan untuk menghasilkan suatu produk. Produk itu sebuah produk nyata. Nah, produk nyata itu pun berdasarkan analisa. Kita buat produk nggak sembarangan produk. Satu, masyarakat butuh produk ini, baru kita buat. Nah, setelah itu kan baru diajarin bagaimana cara menjualnya. Berarti ada riset kecil di masyarakat sama yang berhubungan sama pelajaran. Iya, betul. Jadi kalau di sekolah pada umumnya ending dari sebuah pembelajaran adalah dapat nilai. Nah, kalau kami endingnya adalah pertama konten YouTube, endingnya yang kedua produk, yang ketiga ya nilai itu sendiri. Tapi nilai itu yang terakhir. Dan uang juga Pak, jangan lupa. Of course, semua orang butuh uang kan. Iya. Tapi setelah sekian lama, berapa tahun sih usia SMA Yarsi? Baru berjalan 7 bulan ya. Serius 7 bulan Pak? Iya. Ya tapi siswanya alhamdulillah sudah punya bisnis semua. 7 bulan punya bisnis, berarti udah punya penghasilan. Sudah. Dulu saat kita datang ke SMA Yarsi itu masa udah 7 bulan? Ya, aku baru masuk itu. Baru masuk ya? Ya. Ketika orang pertama masuk, kalau di sekolah lain kan pertama masuk kan kita ospek, kita dijual. Di sana enggak, pertama masuk ya kita berikan inspirasi yang sebanyak-banyaknya, yang datangkan kalian semua pertama. Yang kedua kita ajar mereka buat film, buat macam-macam. Jadi buat senang aja dulu. Karena kalau nggak senang itu nggak bisa belajar. Baik. Harus senang dulu. Ini kalau dengar buat senang aja dulu. Tapi endingnya dibuat susah. Ya enggak. Oke, jadi apa yang membuat SMA Yarsi benar-benar harus menjadi sebuah tren baru dalam bersekolah, apalagi ini untuk anak-anak yang di usia belia aja ya. Ini bisa dikatakan Gen Z sekarang ya. Usia mereka tuh rata-rata ya, tapi angka 15, 17, 18 ya kan. Bagaimana menurut Bapak? Atau gini mungkin ya, kira-kira apa sih kenapa orang-orang harus sekolah di SMA ITRC? Ya, pertama kita lihat dari segi pandemi dulu ya. Kenapa orang-orang harus sekolah di SMA ITRC Mataram? Ya, karena pertama banyak orang dengan kerjaan ya. Otomatis orang berpikir nggak ada uang nih. Nah, justru SMA ITRC Mataram itu solusi gitu. Karena 6 bulan sekolah di sana udah dihasilkan uang. Nah, itu yang pertama. Ini kalau dari segi pandemi. Tapi kalau non pandemi, ya belajar dari pengalaman kita selama ini. Kita SD, SMP, SMA, kuliah, kadang-kadang habis itu nggak tahu mau ngapain. Jadi justru SMA ITRC Mataram ini bisa salah satu solusi untuk menghilangkan pengangguran. Istilahnya. Jadi ketika dia sudah kelas 1 pun atau kelas 9 atau kelas berapa, kelas 10 ya misalnya, itu dia sudah punya bayangan saya ke depan mau apa. Saya mau bikin apa. Bahkan kuliah pun dia nggak sembarangan. Oke, kenapa harus SMA ITRC? Apa pembeda sekolah ini dengan sekolah yang lain? Ya kenapa kita harus pilih SMA ITRC Mataram misalnya? Itu kan pertama kita harus tahu kita mau ngapain sebenarnya ya, sekolah itu mau ngapain. Ini cari apa gitu. Ya cari apa. Kalau hanya cari teman nggak sekolah pun bisa kan? Benar. Nah, kalau hanya biar bisa jawab soal terus bisa matematika dan sebagainya, nggak sekolah pun bisa. Bimbel juga bisa. Jadi sekolah itu sebenarnya di sana kita membentuk pola pikir cara pandang, mindset ya. Mindset itu yang benar. Jadi supaya kenapa? Supaya nanti bagaimana sih sekolah itu membuat kita jadi manusia yang sesungguhnya. Paham ya di sini ya. Jadi ketika kita sekolah kita bisa mengambil dari sana, kita belajar cara mengambil keputusan dan berani misalnya. Di sana juga kita belajar sebenarnya dalam diri kita tuh ada hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, sekolahlah yang tugasnya menggali.
Bukan sekolah memasukkan sesuatu di luar diri kita. Nah, tapi kebanyakan ini yang diberikan oleh sekolah gitu. Iya. Apakah ini bukan pembodohan bapak-bapak kelas menengah sana? Sehingga yang terjadi ketika mereka sekolah banyak tugas. Iya. Banyak PR. Tugas itu pun juga sebenarnya ke kehidupan itu ngaruhnya apa? Nggak ngaruh gitu loh. Nggak ada gunanya di kehidupan kita. Contoh Pak Guru ya. Maaf banget ya. Matematika. Buat apa belajar aljabar kalau bukan ilmuwan gitu loh? Iya. Gitu nggak? Korban. Kalau dari Dasankolo, kalau dari Jempong gitu kan, Pagesangan, belajar aljabar ngapain? Kalau nggak, lu bukan ilmuwan gitu. Basicnya bukan ilmuwan gitu kan. Terus belajar, jujur Pak Guru, belajar PKN. Jadi sampai sekarang sih tuh bingung, apa fungsi PKN yang saya pelajari dulu pas masih sekolah gitu loh. Jadi kamu nggak tahu selama ini? Nggak tahu, sumpah. Pantas banget. Makanya yang pertama kita lakukan adalah kalau SMP itu kan dia belum bisa memutuskan dia sebagaimana ya. Iya, masih dibimbing gitu. Disinilah perlunya kecerdasan, salah satu kemampuan orang tua untuk kira-kira ini anak mau jadi apa sih? Benar. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba saya mau sekolah di sana. Kita tahu alasannya kenapa milih itu gitu loh. Iya. Kadang orang tua juga memaksakan anak ini ke sekolah favorit nih. Favorit biar bangga, favorit. Apa sih maksudnya? Definisi sekolah favoritnya apa sih Pak Guru sebenarnya? Ya ada favorit itu karena memang sekolahnya udah branding, tapi sebenarnya sekolah yang baik adalah sekolah yang bisa mengangkat semua potensi siswa. Iya. Karena kalau bisa jadi ada sekolah itu terkenal karena 1-2 siswa. Iya benar. Sekarang bagaimana setiap sekolah itu bisa memunculkan mutiara yang ada pada setiap siswa. Nah, gitu. itu dia banyak sekolah ternyata yang diangkat tuh hanya nilai siswanya yang paling bagus ya kan, menang olimpiade, menang nilai tinggi gitu kan. Tapi ketika mereka selesai sekolah, banyak di antara mereka jadi pengangguran mostly gitu loh. Karena kalau yang saya lihat ya, jadi sekolah itu kayak menyiapkan anak-anak cuma sampai di ujiannya doang gitu. Iya. Ujian akhir doang gitu. Kehidupan sebenarnya nggak ada gitu. Jadi loh. sekolah-sekolah kebanyakan itu merasa bahwa untuk kehidupan nyata itu nanti di kuliah gitu. Iya. Nah, jadi kayak berarti sekolah ini SMA ITRC ini kayak bikin shortcut gitu loh. Iya, bikin jalan shortcut gitu. Iya. Jadi kalau nanti anak-anak mau kuliah atau enggak kan udah siap gitu kan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Ini adalah prinsip primitif sebenarnya. Orang zaman dulu dia tidak sekolah, tapi ketika bapaknya nelayan maka anaknya akan jadi nelayan. Yang kita lakukan ini ya kira-kira seperti itu. Kita coba munculkan sebenarnya belajar itu bagaimana. Jadi makanya orang tua pun harus tahu ini dia mau apa sebenarnya. Ketika dia mengatakan mau apa, ya udah lakukanlah apa yang membuat kamu jadi itu, yang jadi maunya kita seperti apa. Ya, padahal dalam diri kita kan setiap orang punya potensi. Jadi setiap orang tuh pada prinsipnya bisa jadi juara. Iya benar. Punya kecerdasan yang punya sama. kecerdasan yang beda-beda gitu. Cuma dalam sekolah itu kan ada namanya basic skill lah. Jadi hal-hal yang mendasar yang kita harus miliki. Pertama kemampuan berhitung lah, minimal standar. Tambah kali kurang bagi. Membaca, menulis. Terus selanjutnya kalau kita muslim kita harus bisa ngaji. Sebagainya. Nah itu hal-hal prinsip. Iya itu prinsip. Memang harus diajarkan. Nah sedangkan yang lain itu ya sudah menjadi kewajiban sekolah harusnya bahwa anak itu harus punya masa depan. Istilahnya sekolah itu membantu siswa menemukan siapa diri mereka sendiri. Nah, ini poin besar. Cuma kan sekarang sekolah-sekolah yang lain itu mereka tuh hanya memberikan sebuah memberikan ibarat nih Pak Guru, memberikan motor tanpa bensin gitu Pak nggak sih? Iya. Sama seperti motivasi ulung di luar sana. Dan nggak ngasih tahu bensin itu apa gitu. Bener, cara dapetin bensinnya gimana gitu kan? Iya kan, makanya that's why gue tuh kadang berpikir Ji, ketika gue dulu sekolah cita-citanya A, B, C, pas selesai kuliah penting lulus aja deh. Jadi sekolah mainstream itu kalau menurutku sih yang positifnya, yang banyak positifnya itu yang mengatur disiplinnya doang sih yang terasa gitu. Disiplinnya doang, tapi selebihnya masalah kayak tadi kan yang penting mengambil keputusan, terus mengenal diri sendiri itu yang kayaknya nggak di ini lah. Justru malah mereka itu kayak ini kan murid beda-beda ya, gitu. Setiap murid itu punya kecerdasan yang beda juga. Iya betul. Tapi mereka harus jago di matematika, harus jago di biologi, harus jago di ini. Sementara harus semua guru-gurunya kan cuma menguasai satu pelajaran, kan nggak adil tuh. Iya kan? Kita bisa mengikuti filosofi matahari. Jadi kita nggak bisa jago di semua hal. Itulah alasannya kenapa matahari tidak bisa membakar. Nah kalau kita bisa membakar, kita harus fokus pada kita yang sebenarnya gitu. Kalau kita memang jago berenang, ya fokus berenang, kita akan jadi ahli berenang. Tapi kalau semua hal kita pelajari, uang guru aja nggak mau ngajarin semua hal kan? Betul. Benar sekali. Kita diminta pelajari semua hal, sementara guru tidak mau mengajarkan semua hal. Ya kan? Nah,
kita juga kalau mau jadi apa ya pertama kita harus melihat kita mampunya bagaimana. Nggak bisa kita menjadi seperti dia gitu. Bisa saja kalau kita memang punya potensi yang sama. Ya tapi begini Pak Guru, jujur ya, saya sebenarnya sangat menentang sekali pendidikan di Indonesia, di mana siswa itu lebih cenderung diberikan, mereka kayak menginfiltrasi siswa itu seolah-olah lu harus belajar ini semuanya harus pintar gitu, harus pintar ini gitu kan. Dan kalau mereka tidak mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh sekolah, mereka tuh dicap bodoh. Nggak jago matematika bodoh. Nggak jago matematika goblok, nggak jago ini ketinggalan lo jadi bahan bulian gitu kan. Nah, seasik apakah sekolah di Pak Guru ini gitu? Pertama kita punya pola pikir bahwa setiap anak itu mempunyai potensi dan dia pasti akan juara pada potensinya. Benar. Dia akan menjadi juara, dia akan menjadi bintang pada potensinya masing-masing. Nah, satu anak dan anak lain nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Juara, itu poin misalnya pentingnya. ikan hiu dan kerang nggak bisa disamakan. Kalau hiu ya berenang. Kalau kerang ya manjat. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin semua anak itu juara, ya fokuslah pada potensinya. Nah, pada hal-hal yang sifatnya mendasar itu memang merata dapat. Ya kayak ibadah, membaca, berhitung itu merata dengan tingkat pencapaian yang berbeda. Sedangkan yang lain-lain itu potensinya. Berdasarkan potensinya si A, potensinya apa ya? Kita sedang fasilitasi. Yang namanya potensi atau hobi itu sebenarnya tidak perlu diajarkan, cukup difasilitasi, diapresiasi dan dihargai. Seperti kita punya kita punya hobi masak nih. Kita cukup dengan menonton saja kita bisa masak karena memang potensi kita itu potensi itu. Tapi kalau bukan potensi kita masak ya dikursuskan kayak manapun ya nggak bisa menjadi ahli masak. Iya benar banget ya, padahal hanya sekedar dengan menonton kita kalau memang untuk potensi menonton juga dihargai, diapresiasi udah jadi gitu. Betul. Udah dapat. Tapi orang tua sekarang lebih fokus anaknya tuh harus ranking 1 sampai dikursusin mahal-mahal sampai muncul berbagai macam jenis bimbel dan itu sendiri adalah bisnis. I hate this. Iya bisa jadi. Bisnis kan nggak salah sih. Nggak salah, bisnisnya nggak salah. Hanya saja ini orang tuanya menjadi sasaran empuk para pelaku bisnis, paham nggak sih? Memanfaatkan momentum. Kalau para entrepreneur itu nggak masalah soal mereka. Yang masalah sekarang itu adalah orang tua nggak sadar. Iya betul. Bahwa mereka tuh menjadi. Ya kan? Kayak gini soalnya ini kayak anak-anak di sekolah belajar, pulang sore nanti di rumah belajar terus malamnya dimarahin, tuh belajar dong ngapain? Padahal baru belajar. Iya kayak gitu kan? Iya, pada ya gini intinya. Jadi bimbel itu tidak salah sebenarnya. Cuma kadang kita sebagai orang tua seringkali kalau nilai matematika kita rendah, kita akan dileskan matematika. Bisa jadi itu bukan potensi kita. Padahal kita punya nilai bahasa Inggris tinggi, malah kan dileskan. Harusnya dileskan tuh bahasa Inggrisnya. Kebalik malah ya. Jangan yang kita nggak bisa, kan mungkin karena bukan potensi kita. Ibarat 2 pisau, yang tidak bisa adalah sisi tumpul, yang potensi kita adalah sisi tajam. Iya, jangan diasah yang saat yang tumpul diasah nggak tajam, tapi yang tajam jadi tumpul. Iya benar-benar. Jadi di situ anak-anak jadinya nggak punya pendirian, nggak punya nggak tahu gitu loh aku siapa gitu. Mindset terbalik jadinya nih. Jadi kalau misalnya kita lihat anak kita yang jago nih matematika, ya udah kursus kan matematika. Jadi kan dia ahli. Betul. Warna saya jago lukis, kursus kan lukis bukan. Dia nggak jago matematika, dicari les. Jadi dia jadi stres jadi. Iya benar. Ngomong-ngomong ini matematika saya ingat waktu saya SD nih. Jadi waktu saya SD itu menjelang ujian, jadi kita guru saya tuh paling khawatir kita nggak lulus di matematika. Kalau saya kan lebih ke bahasa gitu kan, lebih ke yang kayak gitu-gitu lah. Jadi guru kita tuh semua mata pelajaran tuh diganti dengan matematika. Jadi diganti semua dengan matematika kecuali agama dan penjelasan karena gurunya beda kan di SD. Setelah itu kita benar-benar trauma sama yang namanya matematika. Nah itu dia. Sampai hari ini. Bukannya malah pinter, tapi malah makin mual gitu. Sampai sekarang tuh kalau udah ngelihat matematika yang akar yang apa tuh. Ini penting banget buat para orang tua ya. Kalian harus sadar bahwasannya melihat potensi anak tuh harus benar-benar jeli ya. Jangan sampai kalian tuh menjadi pasar empuk buat. Sebenarnya kemampuan anak tuh udah kelihatan gitu ya. Cuman orang tua itu kadang fokus ke yang anak-anak tidak bisa. Benar. Jadi kamu nggak bisa matematika, ternyata yaudah matematika difokuskan, sementara hal yang dia bisa diabaikan. Iya benar. Jadi akhirnya ketika kita lulus kuliah kita nggak jadi apa-apa. Iya benar. Kita belajar banyak hal tapi kita nggak jadi apa-apa. Iya. Hanya ngabisin duit ini aja. Jadi nanti kayak di SMA ITS ini kayak jalan pintas dari apa namanya yang tadi itu bisa dikatakan shortcut nggak SMA ITS? Bisa. Karena memang ini jadi kalau orang tuh kan kadang menemukan jati dirinya setelah lulus kuliah, itu setelah ditolak kerja di mana-mana. Ternyata saya ini tuh. Padahal kita udah menghabiskan waktu kita, padahal yang kita bukan potensinya. Nah kalau di SMA itu memang diajarkan pertama mereka harus berani ngambil keputusan. Jadi mindsetnya harus terubah dulu gitu.
kuliah nggak kuliah itu adalah suatu keputusan berani kita buat karena memang kita setelah mengetahui diri kita gitu. Saya ngambil A ngambil B itu ya karena saya begini, saya kuliah atau nggak kuliah karena saya begini gitu biasanya. Iya. Saya mau tanya nih Pak Guru, ini para orang tua di rumah nih anaknya itu mereka mau anaknya seperti apa sih sebenarnya? Iya. Ini para orang tua di rumah ya. Iya. Mereka tuh mau ketika mereka pilih sekolah tuh mereka tuh harus kayak gimana nih? Pak Guru udah jadi orang tua kan? Iya. Pak Guru nih anaknya apa pikiran mereka ketika ingin mendapatkan sekolah SMA gitu loh? Kalau saya pribadi, saya pengen anak saya baik aja. Baik. Karena orang baik itu pasti pintar. Orang pintar belum tentu baik gitu. Makanya di SMA itu karakter itu utama, pola pikir itu utama. Jadi masuk SMA tuh nggak langsung belajar. Jadi kita rubah pola pikirnya nih. Biasanya kan mereka di SMP kan belajar kursi meja kaku loh. Kenapa di SMA kayak gini? Nah, kita kasih tahu kenapa sih kalian harus santai di sini. Kenapa sih kalian harus kita ajak jalan-jalan? Kenapa sih kok tiba-tiba diajak makan ke kafe, Starbucks, kenapa itu? Sampai diajak seperti itu. Iya, itu adalah kita butuh sebuah inspirasi. Inspirasi itu menggerakkan. Iya benar. Ilmu itu belum tentu menggerakkan gitu sekali. Jadi orang dapat inspirasi, aku pengen seperti itu, ya udah bergerak kan kita kan. Iya benar. Tapi kalau nggak ada inspirasi yang diberikan ilmu ya ini penuh kepalanya pecah ya. Jadi kapasitas otaknya ilmu banyak tapi nggak ada satupun yang inspirasi. Ada satu inspirasi itu kan bisa menggerakkan orang. Ada yang negatifnya bisa membuatkan orang meledakin bom. Itu kan negatifnya. Inspirasi. Tapi dengan inspirasi ada orang karena inspirasi itu kan datang bukan dari seorang profesor tapi seorang yang pemulung tua. Nah itu ilmu sesungguhnya. Kita dapat inspirasi, kita bergerak melakukan sesuatu. Inspirasi itu menggerakkan intinya. Nah sekarang bagaimana kita membuat sekolah yang menginspirasi? Gitu. Sehingga sekolah SMA Yasirdi berdiri dan Bapak jadi kepala sekolah di situ. Apa hal terbesar kekhawatiran Bapak saat apabila SMA Yasirdi tidak ada? Ya pertama mungkin pengangguran atau anak-anak akan banyak tidak menemukan jati dirinya. Ketidaksiapan berarti. Ya pertama itu. Yang kedua tidak akan ada solusi untuk kebuntuan kita selama ini. Selama ini kan memang ya sekolah ya begitu. Sekolah, diam, kerjakan PR. Memang harus ada yang berani melakukan hal yang berbeda. Benar. Itu gebrakan ya. Iya harus gebrakan. Gebrakan memang di awal agak berat dilakukan, tapi kalau sudah nanti ada yang mendengarkan dan mereka menerima, itu akan jadi sesuatu yang besar. Kalau generasi tua itu kadang menganggap tuh kenapa sih gitu, tapi kalau anak-anak ya memang kayak gini asiknya kayak gitu. Sehingga mereka liburan pun datang ke sekolah. Gurunya nggak di sekolah, cari ke rumahnya. Saking asiknya ya. Ya asik. Tapi gini Ji, tapi bahaya nggak sih tidak ada sekat antara guru dan murid? Sebenarnya enggak. Jadi makanya di sini satu sisi dia bahaya kalau guru tidak bisa menjaga ininya ya. Jadi dia punya marwah gitu kan. Ya. Di sisi yang lain memang itu dibutuhkan kedekatan guru sehingga ada hal-hal yang memang siswa kalau dia nggak dekat nggak bisa disampaikan ke guru. Iya. Ya. Jadi lebih baik dia curhat ke gurunya daripada curhat ke temannya. Iya. Nah, jadi guru itu adalah teman diskusi. Nah, cuma ya itu tadi awal-awal masuk memang pola pikir anak-anak suka berguru. Dia adalah guru dan dia juga adalah sahabatnya. Iya. Jadi jika engkau butuh ilmu, bertanyalah dia. Jika punya curhatlah di dia. Oke. Tapi SMA itu memang butuh kayak butuh guide gitu loh. Iya, butuh guiding selain benar sekali. Tapi kadang orang-orang berpikir nanti kalau kita daftar sekolah swasta kayak begini nanti mahal. Biasalah orang kita tuh money is number one, uang tuh yang pertama jadi alasan. Sebenarnya sih kalau aku mikir banyak orang-orang yang punya pemikiran seperti ini gitu, bikin sekolah seperti ini. Cuman untuk kesana itu kayak kan ribet nih, kayak kan mahal nih gitu kan. Sebenarnya ini model seperti ini sekolah yang paling santai, jadi guru senang, anak senang gitu. Iya. Karena selama ini kan lebih banyak guru senang, anak susah. Iya benar sih, masuk akal sih. Jadi guru tuh sangat bahagia lihat anaknya susah. Kadang saya juga guru dia, jadi kadang guru kalau istilahnya pingin lihat ini, saya lihat orang begini belajar senang dia guru. Iya. Padahal ya itu susah seru buat siswa. Jadi kalau guru senang, kalau prinsip kita guru tuh harus senang. Anak juga harus senang. Makanya kan saya bilang sama guru kalau memang kalian ingin jalan-jalan setiap hari, gimana caranya biar bisa jalan-jalan setiap hari? Silakan. Gitu. Kan saya pernah tantang siswa, kalian mau jalan-jalan setiap hari? Ya, ayo bagaimana kalian dapat uang biar bisa jalan-jalan? Wow, jadi kan mereka tantangnya gitu. Mereka membiayai dirinya sendiri. Iya, kita nantangnya memang kayak gitu. Kalian mau jalan-jalan, kamu mau kemana? Ya silakan, tak apa-apa. Ajak gurunya kemana-mana, tapi biaya itu sendiri jangan ke orang tua. Iya benar, that's good. Itu berarti itu leadership yang diajarin banyak juga kan. Iya. Jadi motivasinya itu bukan cuma buat dapat nilai gitu. Ya, nilai itu malah terakhir. Malah mereka nggak kepikiran ada ulang, tapi tahu-tahunya ada ujian tertulis terakhir. Tapi itu rata-rata tinggi nilainya. Yang penting kan dari dia mengetahui saya belajar ini saya bisa buat apa. Baik. Ya. Tapi satu yang belum saya dapatin jawaban Pak. Orang-orang biasanya berpikir, wah sekolah sini mahal lah, ogah,
males ya kan. Jadi mereka tuh kayak ngerasa ngapain udah di negeri aja, negeri. Jadi notabene negeri ini yang mereka cari sebenarnya. Terus kalau di apa? Swasta. Gila gue dong negeri. Kampungan lo sudah di swasta. Ya. Jadi negerinya kenapa? Biasanya karena negeri karena gratis gitu, murah gitu kan. Jadi gini dia. Semua itu kembali ke pola pikir. Jadi ada pola pikir kaya, ada pola pikir miskin. Orang pola pikir kaya itu dia ini adalah investasi. Nah, sekolah itu adalah investasi. Ketika kita berpikir sekolah adalah investasi itu butuh biaya gitu, butuh biaya. Dan ini jauh lebih mudah daripada kita sekarang ngambil yang versi gratis, sementara kita diajarkan ala kadarnya atau biasanya standar-standar saja. Sehingga nanti ketika dewasa kita susah menemukan diri kita. Ya itu kalau Facebook versi light Pak. Nah beda kalau kita sekolah di IRC bahkan kalau orang tua mau ya hanya bayar SPP 1 tahun saja. Di tahun kedua siswa silakan suruh bayar SPP sendiri kan. Karena mereka udah punya bisnis, udah punya pola pikir sendiri, dia juga udah punya kedewasaan yang berbeda dengan anak-anak yang saya hanya diajak belajar hal standar seperti itu. Kalau soal biaya kayaknya worth it ya, sama apa yang akan didapatkan gitu. Ya sebenarnya untuk SMA TRC Mataram itu murah sebenarnya. Jadi hanya SPP 300, tapi mendapatkan ilmu daging semua bahasanya. Tanpa duri loh itu. 3.000 loh. Daging dapat duri plus dibina dia bisa masak. 3.000 SPP serius. Per 6 bulan sekali. Enggak, sebulan ya. Oh, sebulan. Isinya daging semua. Masalahnya daging semua. Masalahnya di Kota Mataram ini TK pun udah 300.000. Ya, betul. Jadi udah wow, amazing dengan apa ya? Dengan cara belajar yang menarik ya. Yang menarik. Waduh, itu orang tua kalau nggak mau masukin anaknya ke SMA ITRC rugi banget sih. Iya sih, jadi pas gue pertama kali ke SMA ITRC itu gue liat anak-anaknya tuh bener-bener kayak flow banget ya. Iya. Gak kaku itu yang punya pertama. beban gitu. Kelasnya beda juga kan? Beda juga kelasnya. Dan kelasnya tuh luar biasa loh. itu satu nilai jual yang cukup tinggi kepada anak-anak yang males-malesan dan takut sama sekolah ya. Bener. Itu chill banget sih. Jadi aku nggak heran kalau anak-anak itu yang beberapa nanti kita akan ajak. Ya. Sebentar lagi kita akan ajak salah satu dua orang ya. Iya, ada 2 orang adik-adik dari adik-adik. Benar. Jadi kita nggak cuma ngomong nih, jadi kita pernah sempat nanya ke mereka, malah mereka tuh nggak senang libur. Ya. Mereka lebih senang datang ke sekolah gitu loh. Suruh daring malah nggak mau. Asik. Kebalik kan sama sekolah-sekolah pada umumnya kan. Kita justru malah hari Minggu selesai masuk hari Senin. Aduh, kalau Seninnya udah susah duluan. Iya benar. Tapi mereka punya kesadaran sendiri dan itu benar-benar membuat guru otomatis kayak wow. Iya. Masalah serius banget. Jadi kalau sekolah pada umumnya ya, sekolah mainstream tuh anak-anak tuh begitu ke sekolah kayak terjun ke area yang gimana ya, bahaya, perang gitu loh. Pertama udah perang melawan lingkungannya gitu kan, bullying segala macam, belum dengan tugas-tugas, belum dengan guru, belum segala macam. Itu jadi anak-anak bangun pagi berangkat sekolah, wajar sih kalau jadi malas gitu loh. Iya, takut ya. Jadi mereka yang di sekolah yang menarik apa sih? Kecuali jatuh cinta mungkin ya. lagi ada musim-musimnya. Ada crush gitu. Iya. Tapi kita kembali ke SMA ITRC. Aku tuh sebenarnya pro dengan orang-orang yang apa ya? Sayap kiri lah maksudnya. Dalam arti kata gitu loh. Kita tuh berbeda, tapi bedanya kita tuh benar-benar militan, paham nggak? Dalam arti apa? Jadi kita nih kuantitinya banyak di Indonesia, tapi kualitasnya. Lu negara muslim terbesar di Indonesia. Ini fakta ya kan? Iya. Di dunia lo malah ya kan? Tapi kualitasnya gimana? Gitu kan? Nah, jadi sekolah di Indonesia tuh banyak sekolah, ya kan, sampai ratusan ribu dengan segala banyak. Cuma yang kita kejar sekarang ini kan impact setelah sekolah. Iya kan? Yang gue bingung tuh Ji, nggak ada sekolah yang memberitahu nanti setelah sesuatu bakal nganggur loh. Nggak ada life skill yang kalian dapetin kecuali nilai-nilai kalian itu. Gimana tuh Pak Guru? Ya memang itu selalu kita ingatkan ke anak-anak bahwa pentingnya mereka pertama saat masuk kan kita minta jujur nih. Iya. Kamu hobinya apa? Ngomong itu sebanyak-banyaknya. Kamu hobinya apa? Itu kita gali. Kalaupun mereka masih diam karena memang terbiasa tidak berani. Kita kan tidak komunikatif ya. Akhirnya kan guru yang menggali. Nah dari sana baru kita sampaikan bahwa masa depan kalian tuh ini sebenarnya. Jadi kalian belajar apa itu hanya untuk penunjang aja. Iya benar. Makanya dari awal-awal masuk anak-anak juga diminta ya silakan fokus pada minat bakat kalian. Nanti sedangkan belajar sholat sebagainya itu suatu kewajiban gitu. Itu adalah bekal hidup kita. Sedangkan untuk kita ekonomi dan sebagainya kita bisa menghasilkan uang dari hobi kita sebenarnya. Gitu. Ya
Jadi semua kembali pada pola pikir. Pola pikir kita berani mengambil keputusan, kita berani memilih A, memilih B itu berdasarkan kesadaran. Dan kita juga harus tahu kita ini harus kenal kita ini apa. Iya, benar sekali. Itu sih intinya, kalau memang udah kenal dirinya sendiri, ya kita jadi tahu kita. Ya kita nggak takut ambil keputusan, kita nggak takut harus kuliah di mana. Benar sekali. Karena mereka udah diajarkan percaya diri dan berani mengambil keputusan gitu loh. Potensinya apa? Mereka bebas gitu kan. Kalau selama ini kan rata-rata ikut-ikutan mereka di sana. Ini tempatnya keren. Arahan orang tua. Nah, orang tua juga memang dibutuhkan bijak, istilahnya. Orang tua itu pola pikir orang tua itu berbeda dengan anak. Zamannya orang tua itu berbeda dengan zamannya anak-anak gitu. Zamannya anak-anak nanti ke depan enggak bisa lagi pekerjaan lu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, pekerjaan yang model biasa gitu. Harus sesuatu yang luar biasa. Bahkan pekerjaan sekarang kan yang bagus kan yang istilahnya semakin tidak memegang semakin besar hasilnya. Iya. Kan passive income. MLM dong. Oke, by the way kita sudah datangkan siswa-siswi dari SMA ITRC ya. Jadi kita mau cek nih sama siswanya langsung ya kan, testimonial real sama adik-adik dari SMA ITRC, karena menurutku kalau sekolahnya seperti ini, mereka adalah siswa-siswa yang paling bahagia sih. Benar sih. Iya. Karena mereka adalah siswa yang tidak punya tekanan. Mereka mengerjakan sesuatu yang benar-benar mereka sukai gitu. Dan di kelas ini kan kelas 1 ya? Ya, kelas 1. Di kelas 1 mereka sudah punya penghasilan, guys. Wow, amazing. Udah punya bisnis. Udah punya bisnis sendiri, udah punya penghasilan sendiri. Udah punya produk sendiri, penghasilan. Gimana kelas 3? Asik. Oke, kita lihat cuplikannya nih dia. Oke. Ya, nama saya Muhammad Syauki Kafisin. Biasa saya dipanggil Loki. Usia saya baru 17 tahun. Kenapa sekolah di SMA ITRC? Pertama, karena sekolahnya pertama itu beda dari sekolah-sekolah negeri yang lain atau swasta yang lain. Kenapa beda? Saya bilang karena memang sekolah ini memang mendukung apa yang saya minati, apa yang saya hobiin, dan yang paling beda itu ada yang memang untuk entrepreneurnya, yang ngajarin digital marketingnya juga. Kesan pertama ya pasti banyak tanyanya, pasti kenapa sekolah ini kan begini. Sekolah baru kan? Ya, apalagi ini sekolah baru, pasti banyak tanya kenapa begini kok beda, kurikulumnya gimana ntar lanjut kuliahnya bagaimana. Tapi ya alhamdulillah bisa saya jawab, bisa sekolahnya gini. Kalau sekolahnya ini belajarnya tetap sama, cuma ada tambahan-tambahan yang yang fun. Ya, yang fun. Relax gitu ya. Yang fun, yang kita bisa ngembangin hobi kita juga di sekolah. Saya kelas 1 sekarang. Baru kelas 1 udah bisa apa aja di SMA ITRC? Kelas 1. Saya sudah bisa digital marketing. Wow. Digital marketing. Sudah ada produk juga, sudah bisa ya ngasilin walau tidak seberapa uangnya pasti. Produk apa? Produk saya itu penghitam motor, pengkilap motor. Wow, dijual dong? Dijual pastinya. Dapat duit berapa tuh? Dapat duit per produknya atau produk atau per bulannya berapa ya? Per bulannya. Kalau per bulan saya belum hitung, cuma dari awal omset saya sudah 2 jutaan. Wow. Iya sih. Punya PR enggak ada sih. Tugas-tugas berat? Enggak sih. Serius? Enggak ada ya? Berarti kamu enjoy banget ya sekolah di situ? Pasti enjoy. Pakai sepatu enggak sekolahnya? Pakai sepatu tapi dicopot di kelas. Oh, dicopot di kelas. Jadi secara konsep sekolahmu kayak yang kelasnya nggak pakai sepatu segala macam gitu kan, itu menurutmu asik nggak sih? Ya pasti asik. Asik ya? Asik, nggak kaku lah gitu. Nggak kaku ya? Oke, apa yang ingin kamu katakan kepada anak-anak di luar sana tidak sekolah seperti kamu? Tidak sekolah. Yang lagi ditekan oleh banyak tugas dan PR. Kasihan. Hai, nama saya Amel. Umurnya 16 tahun ini. Jujur aja awal itu bukan SMA ITRC awalnya. Kan saya udah punya banyak hafalan, alhamdulillah 5 juz. Jadi kalau misalkan saya di SMA ITRC Mataram, mungkin saya bakal lanjut terus hafalannya. Oke, usia kamu sekarang 16 tahun. Iya. Ya kan, apa kata orang tua kamu ketika kamu sudah bisa membuat satu produk? Yang pastinya bangga. Terus ini pertama kali saya
berpengalaman di berdagang di bisnis. Wow. Ya, dan alhamdulillah di bulan pertama itu udah capai target sekolah. Wow, berapa? Ya, 2 juta dalam 1 bulan. 2 juta. Alhamdulillah. Iya. Oh ya, usahanya apa? Mampus racun tikus. Mampus racun tikus. Ya. Mereknya Mampus. Iya, Mampus. Banyak sih, tapi yang paling suka itu sama gurunya itu bener-bener yang kayak temen-temen. Ya. Gitu ya? Ya. Kamu nggak takut ketemu guru? Enggak. Serius? Iya, serius. Malah gibah bareng sama guru ya? Iya. Kalau tugas ada, tapi jarang. Tapi tugas itu yang paling ringan-ringan aja. Nggak sampai yang berat gitu. Terus kalau bawa buku juga nggak banyak mata pelajaran gitu. Dulu pas masih SMP kan pasti kamu punya rencana tuh sama teman-teman mau sekolah di mana kan? Teman-teman kamu pada sekolah mencar-mencar gitu pasti ya? Terus mereka keadaannya gimana sekarang? Ya banyak kan curhat gitu kayak kalau daring itu kan mereka belajar daring tapi apa ya yang kayak nggak masuk gitu pelajarannya. Yang kayak daring cuman nyalain kamera doang tapi mereka nggak belajar. Terus tanggapan kamu apa? Ngajak ke SMA ITRC Mataram. Harapannya mereka bisa melebihi saya bisnis. Ya gua jadi bingung ya. Jadi insecure. Serius, dulu kita di usia 16, 17 nggak kepikiran punya bisnis cuy. Bener. Hanya main aja. Hanya main doang. Pokoknya dulu masuk sekolah favorit, terus ya udah favorit doang gitu yang dicari gitu. Iya. Kita nggak nyari, maksudnya nggak nyari yang kedepannya gimana. Iya. Terus Waduh. bener-bener kayak udah sekolah ini bagus karena favorit. Udah Iya, gitu itu aja. dari 2 orang aja yang tadi kita lihat ya. Iya. Dan Waduh. catat mereka masih kelas 1. Kelas 1 gila. Anak angkatan pertama berarti ya Pak Guru ya? Baru semester 2, belum selesai kelas 1. Belum baru selesai. berapa bulan aja. Wow. Ini mereka sekolah 3 tahun ya? 3 tahun. Iya. Excel maksud kita lo? kita kebayang nggak sih 3 tahun ke depan tuh mereka udah kayak apa nantinya? Iya. Mudah-mudahan sih 3 tahun ke depan mereka udah bisa minimal 1 orang punya 10 karyawan lah. Gitu. Pemimpinnya seperti itu. Gila Pak Guru, I love this. Hey orang tua, lihat Saya 10 targetnya karyawan 3 tahun ke depan. Ya. Masuk akal cuy. Kenapa? Si Amel tadi itu udah ngasilin 2 juta sebulan. 2 juta sebulan Hanya produksi jualan sendiri. racun tikus. Mereknya Mampus. Mereknya Mampus. si Oki tadi yang pertama punya bisnis Oke juga, tadi udah panggilan. lebih ini lebih usable lagi. Usable banget itu Iya. malah ya kan. Jadi itu Pengkilat. dibutuhkan. Motor ya. Waduh, ini sih gila. Apa sih yang Pak Guru pikirkan kok bisa membuat Iya benar. Ya sebenarnya kita tidak memberikan banyak, kita hanya membantu mereka menggali apa yang ada pada diri mereka. Oh iya. Kayak Ya, busurnya gitu. Ya, minat bakatnya Oke. itu. Ketika mereka udah menemukan diri mereka, saya siapa, mereka akan lebih mudah bergerak. it's great man. It's really amazing. Jadi Oke. ibaratnya jangan lihat di luar lah, Iya, iya, kita iya. lihat ke diri kita. Kita ini apa sih sebenarnya? Kita potensi kita apa, hobi Iya kita benar. kita dikembangin. Berarti benar-benar anak-anak SMA ITRC ini dipointing langsung ke bakat, minat mereka Iya. dan nanti ke depan ngimpact langsung untuk hidup real mereka. Iya. Betul. Amazing. Seperti yang dia bilang tadi, mereka targetnya ke depan kayak kepala-kepala bilang kan. Jadi nggak yang targetnya tuh nggak yang ke pribadi gitu loh. Iya. Kalau orang lain bilang ya mungkin nanti kelas 3 menghasilkan lebih banyak. Iya. Tapi malah jawabannya tadi karyawan loh, itu Karyawan, memikirkan artinya orang lain Orang gitu. banyak mas. Wow. Kan pemimpin Benar-benar. berpikir Iya. orang lain. Beda pemimpin dan bos ya. Iya. Untuk mendapatkan formula sebagus ini, Pak Kepala Sekolah, Iya. ya kan? Waduh, ini berat sih ini pertanyaannya. Ini formula bagus. Bapak dapatkan sama tim dari mana, Pak? Sebenarnya kan kita ini kan apa ya, ilmu klasik sebenarnya. Benar sih. Ilmu Benar. klasik kan Ilmu jalanan ya? sudah banyak di masyarakat cuma tidak diformulasikan. Jadi Iya. sekarang kita formulasikan dalam wadah yang formal namanya sekolah. Jadi kan sekarang banyak orang milih homeschooling, kenapa saya ingin jadi itu? Ya udah homeschooling di sana. Ya itu betul gitu. Iya. Nah, sekarang Iya. kan model-model sifatnya mentoring terus dia didampingi sebagainya itu kita formulasikan menjadi sebuah program sekolah formal. Jadi ini di masyarakat kan kalau nelayan ingin anaknya jadi nelayan yang hebat, ya udah ikut bapak bahasanya kan. Iya Iya, benar sekali. Iya. Benar sekali. Nah, Benar juga sekali. kita di sini ya kita tinggal gali aja potensinya apa. Sepotensinya A, kita temukan mereka dengan orang yang A. Iya. Iya. Dengan potensi A, temukan dengan B, nggak ketemu gitu. Makanya kan setiap bulan tuh ada namanya visiting expert. Jadi kita mengunjungi para ahli. Iya. Ya, ada yang ahli bidang A, bidang A kita kunjungi. Visiting expert. Iya. Minimal itu menginspirasi supaya dia bergerak. Oh, saya punya ini, saya bisa melakukan itu. Kan? Iya. Nah, gitu. Wow. That's great. Jadi Sebenarnya udah di masyarakat udah bertebaran di ilmu luar biasa, cuma Iya. ya kadang selama ini tidak dikemas dalam wadah yang formal. iya, kita terlalu banyak
berkaca dari luar lah, kadang apa ya, kompetisi itu membuat kita lupa sama hal-hal yang benar-benar sejatinya kita butuhkan. Sekarang kan sekolah itu sebenarnya esensinya udah hilang, kompetisi darinya. Kompetisi itu yang membuat kita lupa sama apa yang diajarkan oleh sama ITRC ya. Soal juara 1, ranking 1. Iya, semua jadi angka-angka standarnya. Itu tergantung angka gitu. Itu bahaya nggak sih ke depan, Pak? Sebenarnya memang satu sisi ada yang setuju pola ranking, cuma kita sendiri nggak setuju pola ranking karena indikator penilaiannya adalah satu sisi. Sisi yang lain terlupakan. Kalau yang misalnya anak yang hebat itu hanya diukur dari kemampuan matematika, berarti yang nggak jago matematika seorang pelukis, seorang pianis, bodoh dong. Itu bodoh. Jadi di sini semua orang itu bisa menjadi hebat di bidangnya masing-masing. Bisa jadi dirinya sendiri. Berikan aplaus buat Pak Kepala Sekolah. Oke, Pak Kepala Sekolah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para orang tua, Pak? Ya, kalau saya sendiri ya pertama belajar dari pengalaman kita bahwa anak kita saat ini akan berbeda tantangannya untuk mereka di masa depan gitu. Jadi jika anak-anak saat ini kita olah seperti kita pada umumnya zaman dulu, ya akan menjadi seperti itu dan dia akan susah untuk menghadapi masa depan mereka. Sementara ke depan itu tantangan itu jauh lebih besar. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah anak itu menjadi orang gitu loh, menjadi orang dan dia bisa menggali potensinya, punya rasa percaya diri dan tentunya mereka harus punya visi besar. Anak yang tanpa visi yang besar hanya akan mementingkan diri mereka sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas kita di sini bukan masalah mahal, masalah gratis, tapi tugas kita adalah bagaimana kita mendesain masa depan anak kita. Wah, this is good lecture ever, man. Ini keren banget sih. Serius, Pak. Aku merinding loh, Pak. Sama sih juga merinding. Nggak, serius. Jadi kayak, aduh bener ya. Ternyata ada sekolah yang fun, yang nggak harus kita melulu buka buku. Nggak jadi beban gitu. Beban ya sih. Waduh, gila. Dan saya harap nanti suatu saat bahkan banyak sekolah-sekolah yang seperti ini muncul. Betul. Dan kalaupun sudah ada, SMA ITRC jadi pionir nih. Iya, pionir kan. The trendsetter, ya kan? Nggak masalah di copy, karena memang tidak ada orang kita tidak akan lebih baik daripada orang yang kita tiru. Betul. Oke, kita banyak pelajaran di obrolan kita hari ini, mulai dari kita melihat ternyata ada sesuatu yang baru. Bahkan ini benar-benar bisa dikatakan bisa dilupakan. Iya. Tapi kalau kata Pak Kepala Sekolah tadi bukan sesuatu yang baru sih. Sudah ada sebenarnya. Yang klasik sudah ada sebenarnya, cuman kita kayak ini loh, kayak kita mencari bahagia sampai lupa bahagia itu apa gitu. Lupa cara bahagia. Lupa cara bahagia gitu. Jadi ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya dari dulu di masyarakat sudah banyak gitu. Cuman tinggal bagaimana caranya dibawa ke sekolah gitu. Ya. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah dari obrolan kita ini, kalau menurutku yang paling penting adalah kita bisa sedikit mengoreksi mindset kita yang sebelumnya, bahwa sekolah itu, terutama anak-anak ya, bahwa sekolah itu penuh tugas, PR, kita belum bisa menghasilkan uang gitu kan. Ada orang tua yang bilang, kamu nggak usah mikirin uang, kamu cukup belajar aja gitu. Padahal kalau di SMA ITRC itu semua bisa jalan gitu. Belajar sambil punya penghasilan gitu, dan itu semua dijalani tanpa beban. Itu yang paling intinya penting. Semakin bahagia semakin pinter. Nah itu dia, bahagia dulu baru pinter. Jangan pinter dulu baru bahagia. Bener. Pinter dulu baru bahagia, tertekan. Lupa cara bahagianya. Padahal bahagia itu harus ya saat ini. Oke, kalau gitu Pak Kepala Sekolah, saya mengatakan SMA ITRC harus dicoba nih. Betul. Kalian ya yang masih bingung mau nyari sekolah kemana, mau SMA kemana, sekarang kalian sudah nonton video ini, dan tentunya kalau menurut kita semua ya di sini, ini video yang bermanfaat banget. Bukan cuma entah kamu mau masuk ke SMA ITRC atau enggak, yang jelas ini bermanfaat, dan kalau udah bermanfaat tahu dong harus ngapain. Iya benar banget, kita harus daftar ke sini dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yes, of course ya. Jadi kita sebenarnya semua sekolah itu pada dasarnya sama, cuma konsepnya berbeda. Konsepnya berbeda, dan yang paling bagus sih sebenarnya yang paham apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Yang membuat siswa itu jadi dirinya sendiri. Karena kalau enggak, itu sekolah itu yang menjadi background bullying segala macam itu karena orang lain itu menganggap orang lain juga harus sama seperti dia gitu loh. Jadi kayak aku nggak suka main bola, udah jadi bulan-bulanan gitu kan, nggak dibully gitu kan. Kayak nggak punya teman. Maksudnya gini, giliran di kelas misalnya, kepala sekolahku kebetulan waktu itu juga open mind gitu kan. Jadi kalau
ditanya dia kalau guru nggak masuk nih, kalau dia nanya anak-anak mau belajar apa hari ini gitu, kita nggak ditanya jadwal apa gitu, mau belajar apa, aku tuh langsung bikin puisi pak gitu, bikin ini pak gitu. Nah kalau teman-temanku tuh itu sampai luar tuh marah kayak gitu. Jadi sekolah-sekolah yang paham bahwa kecerdasan itu nggak cuma satu ya, jadi kecerdasan itu banyak dan kita nggak bisa memaksakan satu kecerdasan ada di anak yang lain seperti itu. Oke, itu dia panjang lebar kita di Maja TV dengan salah satu kepala sekolah langsung di SMA ITRC. Betul. Kita berharap ini dinikmati oleh anak-anak yang sebentar lagi lulus dan mereka bisa mendapatkan impact yang luar biasa untuk real life. Ya, kenapa kita bikin video ini Karena saya yakin ada banyak sekali orang tua dan anak-anak yang masih bingung nih mau sekolah kemana gitu. Terutama di masa pandemi ini. Kalian pasti bosan kan belajar daring. Bosan kan daring? Daring juga nggak belajar. Iya. Main game. Jadi kalian pasti bosan belajar daring. Nah di sini kalian bisa belajar bertatap muka langsung, bahkan lebih dari itu. Maksudnya bisa melakukan banyak kegiatan seperti itu, walaupun di masa pandemi. Tentunya dengan menerapkan protokol pastinya. Iya. Oke. Dan Pak Kepala Sekolah, terima kasih banyak sudah mampir di Maja TV. Semoga ke depan banyak luar biasa anak sekali. Berawal di Lombok nih. Amin. Ya kan, baru di Lombok, ya kan, ditiru, dimodifikasi sama orang-orang semakin lebih bagus, duplikasi dan jadi pionir. Betul. Oke, kalau gitu langsung dari kawasan Maja TV, Reza Lucky the Sky, gitu guys. Pamit. Oke, saya juga pamit. Pak Kepala Sekolah pamit. Ya, terima kasih. See you next time, man. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini.